Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah melihat materi, silakan ketik yes. Baik, kita mulai teman-teman. Silakan nomor pertama. Nomor pertama, jawaban Anda apa? Ya, silakan lihat. Ada TURP, Tan Urethral Resection Prostatectomy, hari ketiga. Kemudian warna kuning dan sedikit darah. Ya, merasa takut tidak mampu menjadi kewajiban sebagai suami. Tindakan mandiri, mandiri loh ya. Jadi struktur cara ataupun cara membaca soal itu kita mulai dari baca dulu pertanyaannya. Ya. Kenapa? Supaya kita tidak membaca kasus bolak-balik. Itu hanya saran saja ya. Tapi pada teman-teman yang memiliki kemampuan membaca cepat ya tidak masalah sih sebenarnya mau yang dari mana dulu. Tapi itu adalah salah satu ya, salah satu cara bahwa kita mengefektifkan waktu seperti itu. Silakan nomor satu. Yo, nomor satu. A, apa itu A? Mendiskusikan tentang kemungkinan jadi operasi. Kalau kemungkinan apa yang terjadi setelah operasi itu biasanya kita bicarakan pada saat informed consent. Ya kan, dampak operasi itu kita bahas setelah pada saat informed consent. Kemudian apa tadi jawabannya ada yang A, ada yang apa lagi? Ayo yang lainnya, ayo. Ada yang D, ada yang D mengkaji tingkat kecemasan. Ada yang D memang tindakan perawat. Mengukur jumlah urin. Untuk apa mengukur jumlah urin? Oke, ya. Gitu. Nanti silakan jadi apa jawabannya? Ayo, silakan teman-teman. Jawabannya adalah kalau C menghubungi dokter, tindakan keperawatan. Kalau tindakan perawatan memang kolaborasi. Tapi ini adalah mengkaji apa kecemasan. Oke. Kemudian kalau kita meyakinkan kita tidak boleh memberikan harapan terlalu besar gitu ya. Silakan nomor dua. Kalau kita lihat di sini, skala nyerinya sudah 8, maka otomatis utamakan dulu tanda kardinal. Tanda kardinal itu dari Mutana Pita dan tambah nyeri. Jadi skala nyeri 8 merupakan masalah ya, masalah. Jadi jawabannya adalah kolaborasi dengan ah, teknik penurunan nyeri itu tidak, tapi yang ditanyakan bukan itu loh. Yang ditanyakan ini nih, coba perhatikan. Kita kadang-kadang jangan sampai terjebak dengan skala nyeri 8. Kalau skala nyeri 8 tadi sudah jelas bahwa dia harus pakai obat. Tapi kan kalau mengandalkan nyeri, mengajarkan nyeri, tapi di sini ada kalimat kolaborasi. Berarti kolaborasi itu bukan tindakan mandiri. Yang tindakan mandiri adalah teknik penurunan rasa nyeri. Kalau tindakan keperawatan yang ditanyakan mandirinya, bukan kolaborasinya. Baik, nomor 3, silakan. Ingat baca dulu di eh, data ataupun jawaban atau soalnya dulu bacanya. Ayo, belajar cepat menganalisis, belajar cepat baca, dan kita mengefektifkan waktu karena satu soal tidak boleh lebih dari 1 menit. Yang saya maksimalkan ya kalau bisa 45 detik itu sudah
harus sudah selesai gitu ya. Jangan sampai 1 menit usahakan. Jadi benar-benar eh, Anda harus belajar membaca cepat ya. Membaca cepat. Baik, kemudian pertanyaannya adalah data yang menunjukkan sudah terjadi infeksi. Data infeksi artinya Anda harus tahu tanda-tanda infeksi. Berarti kan? Berarti tanda infeksi adalah ini kan. Sudah ada hasil kultur. Kulturnya sudah menunjukkan adanya eh, masalah gitu kan. Sudah ada juga masalah. Kemudian nomor 4, silakan teman-teman. Silakan CRT 66 akar dingin, kota menurun, EKG terdapat ST elevasi naik ya. Berarti masalah utamanya adalah apa? Nadinya lemah, nadinya lemah ya. Ayo, yang lain jawabannya apa? Silakan. Nomor 4 teman-teman. Nomor 4, duh, masih nomor 4 C, ada yang C, ada yang A. Ayo, Pak, CKMB. Kah, di sini ini logika sederhananya gini nih, teman-teman. CO sama dengan heart rate kali stroke volume. SV ya, stroke volume. Ini heart rate-nya itu adalah segini dan tidak ada tanda-tanda pembesaran atau pengecilan jantung. Maka artinya CO-nya normal. Heart rate itu nadi ya 70, so volumenya sama 70 artinya normal. Tetapi di sini ini ada nih memanjang nih, CRT. Jadi perfusi jaringan itu menurun. Jadi jawabannya adalah A ya. Nah, ini terkait dengan cardiac output. Jadi kalau misalnya kebutuhan kardiak kurang, maka manifestasinya ini heart rate-nya bisa naik. Ya, kalau stroke volume kita susah untuk merubahnya karena sudah fix gitu ya, stroke volume itu. Kecuali kalau ada misalnya hipertrofi, ya itu dekompensasi, jadi dekompensasi kortis, ya begitu. Kok tidak stabil. Jadi jawabannya nomor 4 adalah A. Kemudian nomor 5 silakan teman-teman. Nomor 5 sama nggak ya? Tindakan perawatan untuk pasien di atas, tindakan perawatan. Ini ada ST elevasi. ST elevasi sama Monaco. Monaco, morfin, morfin, oksigen, tindakan keperawatan utama, pemberian terapi kolaborasi. Oksigen ya, Om Nako. Ya, oksigen perawatan. Jadi nomor ini adalah, Anda masih ingat Om Nako? Monaco atau Om Nako? Kalau mau Monaco, Monaco. Morfin, morfin, oksigen, nitrat, nitrogliserin ya, nitrogliserin, nitrat itu ya, nitratin. Kemudian aspirin dan koknya itu clopidogrel. Clopidogrel. Nah, itu untuk pasien-pasien. Jadi kalau ini kan obat dokter kolaborasi, yang lainnya berarti Anda milih oksigen. Ya, Monaco segala itu. Kemudian nomor 6, silakan nomor 6. Nomor 6, jangan lupa kadang-kadang keluar juga berat badan ideal. BD ideal adalah BB ideal. Ideal adalah pakai rumuskan dulu saja adalah TB dikurangi 100 kali 0,9. Jadi kalau BB idealnya tinggi badannya 170, 70.
maka ya TB-nya 170 ya, TB 170 cm centimeter, maka berarti BB-nya adalah 100 170 dikurangi 100. Kurangi 100 kan, dikurung, kasih kurung supaya nggak kabur kali 0,9. Berarti kan di sini 70 ya, 70 kali 0,9. Berarti 7 kali 9 sama dengan 64. 64. 64 kilogram. Nah, 64 kilogram. Itu BB idealnya. BB idealnya. Nah, kita lihat di sini. eh Pusing, kelemahan kaki tangan, mual muntah proyektil di sini berarti menunjukkan adanya, pastinya kenapa sih ini? Adanya penekanan pada atau peningkatan tekanan intrakranial. Kemudian terdapat ada massa. Nah, Anda masih ingat kan hukum Monroe Kelly? Turgor kulit menurun, konjungtiva pucat. Masalahnya di mana kita tidak bisa, tapi yang kita lihat ada respon sekarang, bosan hidup dan lain sebagainya. Ingat kebutuhan dasar dulu. Berarti kita berikan makanan cair. Kenapa? Karena untuk cairannya terpenuhi, kemudian eh, cairannya terpenuhi. Jadi gitu ya. Tindakan rencana utama harus dilakukan. Pastinya bisa makan nggak? Nanti muntah proyektil, simulasi terakhir. Ntar kalau kita lihat dulu, pucat. Kalau bisa makan, muntah proyektil kan nggak lama-lama, nggak menceritakan ketakutannya. Cari dulu masalahnya, ya. Kalau ada kasus, cari dulu masalahnya, baru kita bisa menentukan. Kalau di sini coba dirawat pusing, berarti kan nutrisi kan masalahnya. Ukuran, lobus. Nah, di sini ada hukum Monroe Kelly. Monroe Kelly itu gimana hukumnya? Volume karnia, volume karnia sama dengan volume otak tambah volume 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 darah tambah volume cerebrospinal. Itu ya. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah krania. Jadi kalau misalnya darahnya naik, misalnya ada pembuluh darah, maka volume otaknya naik. Volume kranianya naik. Yang jadi masalah, otak itu rigid. Ya, ini midline. Kalau kalau Anda baca USG ada yang namanya midline shift atau garis tengah bergeser. Nah, itu namanya midline shift. Nah, ini karena di sininya rigid, tidak bisa ke sono kayak film kartun kayak gitu. Nah, ini bisa ke batang ke foramen magnum ke bawah. Jadi ada yang namanya herniasi batang otak. Nah, ini menyebabkan pasiennya eh, kalau ini bisa henti napas, henti jantung. Tapi kalau di sini penuh penghidup, temporal, lobus, turgor kulit, bibir pucat, kunci menurun, tidak mau makan, berarti tidak gunanya makan dan lain sebagainya. Di sini kan kini kita masalahnya ada fisiologis di sini. Ada masalah fisiologis, maka kita harus masukkan di makanan. Kemudian nomor 7, silakan nomor 7. Nomor 7 silakan teman-teman. Silakan teman-teman. Nomor 7, jawabannya dulu. Ya, kena. Nggak hanya saya yang nyerocos. Yang saya nyerocos mulu. Nambah, lihat di sini kulit kusam, turgor kulit menurun, kulit tampak lemah. Apa yang laboratorium, apa yang harus dilakukan? C. Mengeluh penciuman berkurang, nafsu makan menurun. Kenapa kira-kira?
Kenapa kira-kira? Ini coba. Kenapa? Kulit kusam, turgor kulit. Ayo. Kenapa kira-kira teman-teman? Silakan teman-teman. Silakan teman-teman. Yuk, siapa yang sudah menjawab? Lihat berat badannya kurang tuh. Ya, berat badannya kurang, kulit, malnutrisi pasiennya. Kalau pasien malnutrisi apa yang harus kita cek? Lihat berat badannya kurang, ini kan. Nah, ini 37 harusnya berapa? 45 kan? Harus 45. Ini ini kulit luar lemah dan lain sebagainya. Berarti jawabannya cek albumin atau protein? Jawabannya albumin atau protein? Untuk gizi itu albumin ya, albumin ya. Lebih spesifik. Kemudian nomor 8, silakan. Silakan nomor 8. Seorang wanita glukoma mengeluh sakit kepala hebat, pandangan sekian, tekanan tingkatan TIO, hasil pundus sudah pernah melebar. Diagnosis utama, ya, nyeri ya, nyeri ya, nyeri, nyeri kepala hebat. Sudah. Jadi gampangnya itu sebenarnya gampang. Lihat aja keluhan utama. Keluhan utama itu 90% menjadi masalah utama. Jadi kalau lihat keluhan utamanya kepala hebat, nyeri, ya ya sakit kepala hebat berarti masalahnya nyeri itu aja. Itu kan gampang banget itu kan. Silakan nomor 9 teman-teman. Melakukan pemeriksaan telinga, otitis media, proses pelaksanaan mengalami pusing, apa yang dilakukan? Pusing, ya, pusing, ya. Yo, kena pusing, kenapa pusing? Ada B, ada C, tekanan darah, lapor, pemeriksaan pasiennya pada, ya pasien disuruh istirahat dulu lah. Kan pada saat proses pemeriksaan, ya, posisi dulu, mengistirahat pasien dulu kalau pasien pusing. 10, silakan. Ibu-ibu tuh, perempuan, 50 tahun, 50 tahun, berarti riwayat menopause jawabannya. Oke, no, 1 sampai 10 benar berapa? 1 sampai 10 benar berapa teman-teman? 1 sampai 10 benar berapa? Wis, mantap. Ingat harus 8 ya. Harus 85 artinya 9 benar. Sekarang nomor 11 silakan. Kecelakaan di rawan bedah, tidak mampu melihat yang normal, urin dipasang karena pasien sering ngompol. Wajah sedih karena menghindari interaksi. Apakah saya bisa berjalan lagi seperti dulu? Reaksi perawat yang paling tepat.
Berarti yang tidak menjudge, tidak menjudge pasien, ya. Apa kira-kira yang mana? Jawabnya D ya. D. Oke, kemudian nomor 12. Seorang laki-laki 28 mengeluh keluar cairan dari telinga berbau. Ternyata punya kebiasaan mengorek telinga dengan bulayan. Pasien berubah oleh klinik jalan mendapatkan edukasi kesehatan. Apa yang harus dilakukan? Berarti perawatan membersihkan telinga yang benar. Saya perawatan benar. Berarti. Dulu saya yang sering pakai pakai ayam. Batu gula ayam. Nomor 13. Nomor 13 silakan. 13. Seorang laki-laki jerawat ketahui kanker lidah. Tunangannya sedang tidak berada di samping perawat mendapat pesan dari pasien agar merahasiakan terkait dengan penyakitnya. Oke, tunangannya tidak tahu bahwa dia kanker lidah. Bagaimana sikap perawat? Berarti tetap ya. Jawabannya adalah keep promise. Tetap merahasiakan. Oke, nomor 14 yang sering mengalami gangguan terus cairan berbau sering alami kena batuk pilek karena ada tuba apa namanya? Tuba itu saluran, tuba Ehausius ya, tuba ya. Tuba mas tulang mastoides tuba nyambung ya. Oke, nomor 15. Seorang laki-laki poliklinik karena mengeluh telinga berdengung, penuh telinga kadang dengan lingkungan seakan-akan berputar. Diagnosa otitis media, pendidikan kesehatan penuh ya, penuh. Apakah pendidikan kesehatan yang disampaikan pada pengalaman perasaan lingkungan seorang berputar? Berarti berarti ini ya, jawabannya letakkan bantal dosi kepala supaya tidak berdengung gitu ya. C nomor 16. Polimata nyeri gata pada 2 hari yang lalu dilakukan aktif kalau umum berdasarkan pemeriksaan konsumsi makanan merah berair sudah positif hasil pemberawat perhitungan masalah pasien tersebut. Tindakan ya. Kalau bahas pemberian obat, tifika atau kultur pasien ini sudah infeksi ya, sudah positif. Jadi kolaborasi aja karena sudah ada infeksi. Kemudian nomor 17, seorang pasien pria berusia 42 tahun, buruh pertama pasir ke poli mata karena mata merah nyeri, udah gula mata. Berdasarkan pemeriksaan adanya eritema kedua mata, penurunan ketajaman penglihatan, temukan benda asing. Tindakan prioritas berarti irigasi ya. Anda untuk irigasi. Untuk apa tujuannya? Untuk membuang benda asing. Corpus alinum. Alien. Alienum. Alien. 18. Silakan sebutkan diagnosis para utama. Pasiennya punya pandangan. Berarti ya udah. Oh, jadi jawabannya adalah 90% masalah menjadi keluhan menjadi masalah. Jadi jawabannya adalah menurunan di sini. A jawabannya kan. Kemudian nomor 19. 30 tahun ke Poli Arestindo, keluhan kabur penglihatan, melihat sinar pelangi siar lampu, sakit mata, hipertensi kornea, kornea agak suram, glaukoma ya. Lapang air penyempit, pupil melebar, penurunan ketajaman penglihatan, bola mata meningkat, jalan penyebab. Berarti terjadi hukum apa ya? Jawabannya apa? Akibat apa? Nomor 19. Ayo, silakan nomor 19. Dipikir, pikir. Silakan teman-teman. Nomor 19.
Silakan, sudah dijawab belum? Jawabannya A ya, B ya. Nomor berapa itu? Ya, jawabannya adalah ini. Gue koma sama ini jawabannya. 19B. Nomor 20. Silakan. Flu ya, ada flu, batuk flu berarti infeksi saluran pernapasan atas ya. Tadi kok tuba ya serumen, intak. Yang ditanyakan penyebab gangguan telinga. Kalau penyebab gangguan telinga apakah C atau A? Baik, saya ini dulu. C atau A? C atau A? Oh, 20. C sepakat ya. Oke. Nomor 21 silakan teman-teman. Berarti dia lakukan irigasi ya. Irigasi aja kata Unbad. Anda pakai ini sebutkan dalam keperawatan dengan irigasi aja. Wine juga harus pakai yang lain. Nomor 22. Semuanya anak 5 tahun dalam Polikin di mana Anda bertugas. Otoger kiri tiga yang laut Dawi dengan impact seruan atas. Seran kosmetik. Membran timpannya bugli dengan supervisi merah tengah. Diagnosis otitis media. Takut. Walaupun jarang keluar kayak gini, tapi Anda harus paham lah. Soal-soal. Nomor 23. Rumah sakit keluhan demam, nafsu makan, batuk, hidung tersumbat, bersihan jalan, napas. Kenapa bersihan jalan napas? Di sini ada kalimat batuk, hidung tersumbat. Berarti sudah bersihan jalan napas. Ya. Kemudian nomor 24, eh, apa tindakan yang disarankan? Yang dicari tindakan. Aktif bergerak, seperti berjalan, memanjat, penggunaan seliling, perlukan bermain terang, membahayakan. Berarti karena dia sudah bisa menilai, ya, menilai. Berarti ibu, ayo nomor ini. Jawabannya do and done. Apa yang boleh, ada yang tidak. Jawabannya, ibu menyarankan, ibu mau tahu anaknya. Karena anak sudah bisa berpikir. Nomor 25, mengatakan, presiden saya mengatakan rapat pejabat, saya orang hebat. Berarti, apa nih? Kotak mata, kacau, tidak betah, dia duduk, mondar-mandir, menghardik teman-temannya. Apa masalahnya? Menghardik tuh. Resiko perahu kekerasan. Ya. Kemudian nomor 26, karena sering terjatuh menabrak sesuatu, pasien tidak bisa berhenti spontan. Kalau menoleh, pasien selalu memutar tubuhnya, bergoyang-goyang spontan, harus terbungkuk, visus menurun tapi dikoreksi dengan kacamata. Pandangan mata tidak kabur, tidak kompromis. Apa ada tambahan yang harus dikaji tentang ini? Berarti apa? Nomor 26 teman-teman, apa nomor 26? Nomor 26 silakan, nomor 26 apa? Nomor 26. Nomor 26 silakan teman-teman, nomor 26. Berarti masalahnya apa? Masalahnya pasien penurunan visus ya. Tapi sudah dikoreksi, kacamata pandangan tidak kabur, pasien apa ada tambahan, kira-kira tambahan sudah dapat. Berarti apa ya? Sering terjatuh, kekuatan otot mungkin ya. Atau nggak percaya kan kalau visusnya sudah dikoreksi. Apa ya? Nomor 26. D, tinggal percaya ruangan, kekuatan otot bisa, kekuatan otot juga.
Kesadaran kompensasi karena tidak kabur. Lemas aja mungkin. Tubuh, kan leher bergoyang-goyang, leher bergoyang-goyang spontan mungkin dia memutar tubuhnya. Harusnya keseimbangan sih. Kalau saya pilih kekuatan otot, harusnya keseimbangan bergoyang-goyang kayak gitu. Kemudian nomor 27 apa tindakannya? Ya, keseimbangan yang terganggu, benar. Nomor 27 silakan, harusnya keseimbangan yang dikajinya. Elisa, belum ada perawat melakukan pelindung terpikir lengkap. Pelindung diri yang dipakai berarti lengkap aja. Ini sarung tangan, masker, kalau penyakit dalam dengan hindari kronis. Anda harus gaun juga ya. Jawabannya lengkap, yang paling lengkap dipilihnya. Kemudian nomor 29, kalau ada pakai Google juga kan, jangan sampai kena cepretan. Nomor 28, lakukan screening, keluhan, konstipasi, tinja terhadap darah hitam, rasa daerah abdomen atas, US9, masa daerah kolon. Apa yang dijadikan faktor risiko kanker kolon? Kolon, kolon ya. Biasa makan mie, makanan instan, merokok, keluarga, faktor risiko. Yang tinggi adalah riwayat keluarga. Nah, riwayat keluarga. Kemudian nomor 29, seorang perempuan telah menjalankan endogastroduodenoscopy, ya, endogastroskopi, mengeluh rasa tidak nyaman, mual-mual. Apa yang harus pernah perawat dan merawat pasien tersebut? Kenapa kira-kira? Kalau bisa kita harus mual-mual, dikepuk-kepuk supaya agar dia sendawa karena masuk itu membawa angin ke dalam perut. Di Indonesia itu semua bisa diselesaikan dengan uang, bener nggak? Sakit aja masuk angin diselesaikan dengan koin, uang juga. Termasuk penyakit masuk angin dengan koin. Oke, nomor 30. Perawat merencanakan memberikan informasi pada pasien akan dilakukan endoskopi. Pasien menyatakan tentang pernyataan hal yang diketahui tentang prosedurnya. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat? Bahwa pasien tahu. Saya mengerti, saya melakukan persetujuan. Saya senang tidak perlu barang ini. Saya senang diberi obat penenang. Saya berharap mau menghilangkan sebentar. Saya senang tidak perlu menuliskan. Oke, jawabannya ya. Berarti harus paham. Berarti dia sudah paham resiko dan lain sebagainya kan. Nomor 231. Dirawat, barium salo, kesehatan perawat memberikan langkah prosedur pada pasien. Apa langkah pertama yang dilakukan? Barium salo besoknya. Berarti puasa ya. Puasa ya, nomor 31. Besok juga masih gadar ya, masih gadar. 31 puasa. Besok lanjutannya. Kemudian nomor 32, pasien menjalani TTG berapa ini gram? Nah, tanya nanti. Tanya ya, gramnya berapa. Sudah ada di min map. Pemeriksaan tersebut dilakukan menentukan pasien menderita hipoglikemia fungsional. Untuk mengurangi dongeng gejala, pasien tersebut perawat mengajarkan makan 5 sampai 6 kali makanan sedikit-sedikit. Nutrisi manakah yang paling dibutuhkan pada pasien tersebut? Hipoglikemi fungsional, berarti gula loh. Gulanya 32, karbohidrat komplit. Roti ya, oh, komplit supaya panjang gitu, supaya panjang waktu lulusnya. Kalau sederhana ya udah habis pada saat itu. Pasien menggunakan tes guna tes hasil pemeriksaan menunjukkan menderita hipoglikemia fungsional untuk meningkatkan pemulihan kesehatan. Mana punya berikut bahwa merupakan bukti terbaik pengelolaan diet untuk mengontrol hipoglikemia merupakan terapeutik. Rasa haus, kelelahan, berarti apa? Lapar dan kejang ya? Hipoglikemia bisa kejang ya? Ayo nomor 33. Nomor 33 teman-teman.
Kejang perut ya, kejangnya perut. Ya, jadi jawaban dua tiga adalah E. Mengalami kurang rasa lapar, yang kejang perut, nyeri perut. Nomor 34, mengeluh saat nyeri berkemih, sering sedih-sedih terutama malam hari, demam 3 hari, fisiknya suprapubis, nadinya suhunya masih ini ya, hangat 37. Air keruh, urin tidak enak, temukan leukosit, berarti sudah ada infeksi. Apakah diagnosis prautama? Nyeri, infeksi saluran kemih. Nyeri ya, karena bukan iskemia. Gak ada, gak ada iskemi, hipertermia kan belum. Jawabannya 34 adalah B. Kemudian 35, mengevaluasi tidak fungsinya sistem perkemihan dan di jalan pemeriksaan MRI. Sistem perkemihan sumber MRI dilakukan harus observasi dikaji oleh perawat apa? Nomor 35. 35. Kenapa pasiennya harus dikaji? Kira-kira kenapa? Riwayat masa lalu? Riwayat masa lalu benar nggak riwayat masa lalu? Yo, yang lainnya, yang lainnya teman-teman, yang lainnya, yang lainnya. Berarti MRI apa yang dilakukan? Berarti kenapa riwayat operasi sebelumnya? Kira-kira kenapa? Magnet kuat, ada implan, ada apa? Ada logam, kan harus dikaji ya, harus dikaji. Nah, 35. 36. Ruang gawat mengeluh, nyeri saat berkemih. 3 hari lalu perusahaan menunjukkan nyeri tekan sebuah publik, urin keruh dan lain sebagainya. Intervensi tadi kan masalah, intervensi apa yang dilakukan? Tadinya nyeri kan, berarti kita makan intervensi keperawatan loh ya. Menganjurkan minum dengan logika supaya cepat keluar. Minum ya, supaya cepat keluar. Kemudian nomor selanjutnya, apakah penelitian diagnosis uji parameter fungsi ginjal ya? Fungsi ginjal adalah JFR, laju filtration rate. Fungsi ginjal, fungsi ginjal loh ya. Fungsi ginjal JFR, JFR. Kemudian 38, diagnosa medis oral antibiotik spektrum kuat. Perawat ada pertimbangan memberikan antibiotik adalah kenapa kira-kira? Infeksi nomor nomor 38 ya, 38. Karena kemungkinan berasal dari saluran napas yang tadi otitis media itu yang kena saluran saluran tuba ya. Jadi kemungkinan pneumonia. Jadi harus broad spectrum. Kemudian nomor 39, dirawat ruang inap peningkatan T4, T3 uptake. Hasil laboratorium menunjukkan subjektif dan lain sebagainya. Silakan nomor 39, jawabannya apa 39? Dikaji, dikaji, dikaji. 39. Nina korban JIS T4, T4. Berarti pasiennya mengarah pada hipertiroid. Ya, hipertiroid. Jadi kalau orang dengan hipertiroid biasanya nafsu makan meningkat, berat badan turun, keringat, emosi tidak stabil, emosi labil. Jawabannya ini hipertiroid ya, hipertiroid. Hipertiroid ya, peningkatan metabolisme ya, metabolisme. Banyak makan tapi nggak gendut-gendut, hipertiroid. Nomor 40, dirawat di ruang 61 dengan diagnosis hipertiroidism. Dokter menuliskan metamazol, mengajarkan untuk kebutuhan pada saat pasien pulang menghubungi dokter yang mengalami apa dampak metamazol. Silakan nomor 40.
Nomor 40. Kita berarti besok nyambung lagi dengan soal baru. Nomor 40 silakan. Masih obat. Jadi kalau misalkan orang konsumsi obat metimajol itu, dia kebalikannya, kebalikan dia tiroid. Jadi dia hipotiroid karena dia hiper gitu ya, hiper. Dia jadi hipo. Hipo berarti berat badan meningkat, nafsu makan berat badan meningkat, lemah, berat badan meningkat, nafsu makan turun. Dia ya kebalikannya. Nah, gitu ya. Silakan hitung dari 1 sampai 240 sampai 240. Diuji, silakan. Diuji. Silakan teman-teman. Dari 40 dapat berapa? Yang kebalikannya gimana yang kebalikannya? Kalau nafsu makan meningkat, udah jelas itu hipertiroid. Berarti karena ini adalah untuk menurunkan tiroid, berarti kebalikannya. Tadi kan lemah, berat badan meningkat, benar. Nafsu makan menurun, kebalikannya. Yang T kebalikannya. Nanti kita cek cari jadwal ya. Ya, coba dicek nomor 40. Coba cek lagi nomor 40. Nomor 40. Jadi jawabannya, kalau saya sih pilih. Kenapa? Menghubungi dokter, lemah badan meningkat, ia menjadi tanda hipotiroidisme. Ya, akibat terlalu banyak pengobatan. Jadi kebalikannya, gitu ya. Begitu ya. Untuk soal-soal yang belum dijawab, kita akan nanti cek. Untuk gerontik ya, gerontik. Nanti kita jadwalkan. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Berapa yang benar dulu? Belum ada yang laporan. Benar dulu. Berapa benar? Silakan. Berapa benar teman-teman? Dipahami lagi ya. Dipahami. Oh 31. Mantap. 31. Hebat, hebat 31. Ya 31. 31. Ada yang lain? Wah 29. Mantap 29. Lupa share coach pembahasannya. Oke, mappingnya di share. Mapping belum ya? Nanti saya cek dulu ya. Perasaan ada sudah di materi umum. Di materi umum sudah di share ya. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita ketemu pukul 7 masih ya.